Tahukah kalian, kalau dalam bahasa Bugis tidak ada kata terima kasih? Loh, kok bisa ya? Mengapa demikian? Inilah pertanyaan yang beberapa waktu ini sempat membuat saya bingung juga. Saya coba cari tahu dan ternyata memang betul, tidak ada kata terima kasih dalam bahasa Bugis. Rupanya, dalam konteks budaya, orang-orang suku Bugis memang tidak terbiasa mengucapkan terima kasih. Apabila mereka menerima kebaikan dari orang lain, ketimbang mengucap terima kasih, orang-orang Bugis lebih senang untuk membalasnya langsung dengan kebaikan atau dengan sesuatu yang lain. Lah, kok bisa? Mengapa seperti itu? Apa alasannya? Dan apakah ini hal yang baik atau justru hal yang buruk? Pada video kali ini, mari kita bedah lebih lanjut alasan mengapa orang-orang Bugis tidak mengucap terima kasih. Mari kita kupas dari segi falsafah hingga asal-usul budayanya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut, saya mau mengajak teman-teman buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pernahkah kamu membayangkan hidup tanpa mengucapkan kata terima kasih? Bagi sebagian besar orang, hal itu mungkin terdengar aneh. Namun jika kita melihat ke dalam budaya bahasa Bugis, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Karena dalam bahasa Bugis klasik memang tidak ditemukan satu kosakata asli yang benar-benar setara maknanya dengan kata terima kasih. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Kalau menurut Ustadz Maulana sih begini. Orang Bugis itu tidak ada kata terima kasih. Tidak pintar mengucapkan terima kasih, tapi pandai membalas kebaikan orang. Jadi terima kasihnya itu bukan berupa kata-kata, tapi perbuatan. Orang Bugis itu setia. Orang Bugis itu ibaratnya kuat persaudaraannya. Iya. Dan tentu saja, ucapan beliau itu ada benarnya juga. Memang banyak orang yang mengira bahwa karena tidak ada kata terima kasih, berarti orang-orang Bugis tidak tahu cara menghargai orang lain. Padahal anggapan itu jauh dari kenyataannya. Justru masyarakat Bugis dikenal sebagai salah satu suku yang sangat menjunjung tinggi sopan santun, rasa hormat, dan penghargaan terhadap sesama. Yang berbeda bukanlah nilai yang mereka pegang, melainkan cara mereka mengekspresikannya. Dalam budaya Bugis, sebuah kebaikan seringkali dipandang sebagai bagian dari kewajiban moral antar sesama manusia. Ketika seseorang membantu tetangganya, keluarganya, atau sahabatnya, bantuan itu bukan dilakukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Sebaliknya, membantu dianggap sebagai sesuatu yang memang sudah semestinya dilakukan. Ketika ada orang yang membutuhkan, maka memang sudah sewajarnya kita membantu mereka. Karena itulah, masyarakat Bugis lebih menekankan tindakan dibandingkan kata-kata. Mereka percaya bahwa rasa terima kasih yang paling tulus bukanlah sekadar diucapkan, melainkan diwujudkan melalui perbuatan. Jika suatu hari seseorang pernah menolongmu, maka ketika ia membutuhkan bantuan, kamu berkewajiban membalas kebaikannya. Balas budi dianggap jauh lebih bernilai daripada sekadar ucapan terima kasih. Cara berpikir seperti ini lahir dari filosofi hidup orang Bugis yang sangat menjunjung nilai kebersamaan. Hubungan antar manusia dipandang sebagai ikatan yang harus dijaga sepanjang hidup. Karena itu, setiap kebaikan akan selalu diingat, bukan hanya beberapa saat saja, tetapi bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Salah satu nilai yang paling terkenal dalam budaya Bugis adalah siri. Secara sederhana, siri dapat diartikan sebagai harga diri, kehormatan, dan martabat seseorang. Orang Bugis percaya bahwa menjaga hubungan baik dengan orang lain adalah bagian dari menjaga kehormatan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, membalas kebaikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Selain siri, ada pula nilai pace atau pese, yaitu rasa empati dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Nilai ini mendorong seseorang untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ketika bantuan diberikan dengan tulus, maka balasan yang diharapkan bukanlah ucapan,
melainkan hubungan yang tetap harmonis dan saling peduli. Itulah sebabnya mengapa dalam kehidupan sehari-hari orang Bugis di zaman dahulu lebih sering membalas kebaikan dengan tindakan nyata ketimbang ucapan terima kasih. Misalnya, jika tetanggamu membantu kamu membangun rumah, maka ketika tetangga itu membangun rumahnya sendiri, seluruh warga akan datang membantu. Tradisi seperti ini sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Meskipun tidak memiliki satu kata khusus yang berarti terima kasih, bukan berarti bahasa Bugis tidak memiliki ungkapan penghargaan. Orang Bugis biasanya menyampaikan rasa hormat melalui doa, pujian, atau kalimat yang menunjukkan penghargaan kepada orang lain. Dalam perkembangan zaman, banyak pula masyarakat Bugis yang menggunakan kata terima kasih sebagai bentuk serapan dari bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada bahasa Bugis. Pasalnya, beberapa bahasa tradisional di berbagai belahan dunia juga tidak memiliki satu kata yang benar-benar setara dengan kata thank you atau terima kasih. Hal itu terjadi karena setiap budaya berkembang dengan cara pandangnya masing-masing terhadap hubungan sosial dan cara menghargai orang lain. Kita bisa melihat masyarakat modern, ucapan terima kasih seringkali menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari. Namun, dalam budaya Bugis tradisional, sebuah tindakan nyata justru dianggap lebih bermakna daripada sekedar kata-kata. Mereka percaya bahwa ucapan bisa terlupakan, tetapi perbuatan baik akan selalu dikenang. Pandangan ini membuat hubungan sosial masyarakat Bugis menjadi sangat erat. Ketika seseorang menerima pertolongan, ia akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga hubungan baik dan membalas kebaikan tersebut di kemudian hari. Nilai inilah yang kemudian memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, bahasa Bugis juga mengalami banyak perubahan. Pengaruh bahasa Indonesia membuat kata terima kasih kini sudah sangat umum digunakan oleh masyarakat Bugis, terutama di sekolah, kantor, media sosial, dan lingkungan perkotaan. Meskipun demikian, nilai-nilai budaya lama tentang pentingnya balas budi masih tetap hidup sampai sekarang ini. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa setiap bahasa lahir dari budaya yang berbeda. Tidak semua konsep harus diwujudkan dalam satu kata. Ada budaya yang lebih mengutamakan ucapan, sementara ada pula budaya yang lebih mengutamakan tindakan. Keduanya sama-sama memiliki tujuan yang baik, yaitu menghargai sesama manusia. Jadi sebagai kesimpulan, alasan mengapa bahasa Bugis tidak memiliki kosakata asli yang secara langsung berarti terima kasih bukan karena masyarakat Bugis tidak mengenal rasa syukur atau penghargaan. Justru sebaliknya, mereka memandang bahwa penghargaan yang paling tinggi bukanlah apa yang diucapkan oleh mulut, melainkan apa yang dibuktikan melalui tindakan. Dalam filosofi Bugis, membalas kebaikan, menjaga hubungan baik, dan terus mengingat jasa orang lain adalah bentuk terima kasih yang sesungguhnya. Jadi ketimbang mengucapkan terima kasih, lebih baik saya berikan terima kasihnya melalui perbuatan, tindakan, pertolongan, dan kebaikan hati. Ya, dan teman-teman, demikianlah tadi bahasan singkat kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah sudah benar? Ada yang perlu diubah? Atau ada saran lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau mau konten yang lebih eksklusif, silahkan diklik tombol gabungnya. Ada banyak video menarik yang bisa kalian akses kalau kalian menjadi member. Jadi, klik tombol gabungnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.